Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya, yang sudah menganugerahi kita kesehatan dan kesehatan pada ternak-ternak kita. Dan tak lupa kita sampaikan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah Pak, di video kali ini saya akan beritahu apa saja obat-obatan yang saya pakai di peternakan saya ini, peternakan ayam broiler, dari awal sampai akhir, dan alasannya kenapa saya pilih obat tersebut. Yang pertama Pak, ini bisa Anda tiru, boleh juga tidak Anda tiru, dan boleh Anda berikan masukan kepada saya. Ya, tentunya masukan yang beralasan bagus. Yang pertama Pak, saya memakai obat Amcol Pak ya. Amcol, kalau nggak ada Amcol saya pakai Colimix. Karena kenapa? Kalau Amcol Pak itu berhubungan dengan pencernaan ayam. Ya, karena dia mengandung amoksilin. Jadi dia berfungsi untuk mencegah bakteri yang masuk pada saluran pencernaan ayam. Jadi ayam broiler yang baru masuk itu bisa menjadi lebih sehat. Tentunya saya berikan dulu gula merah untuk penambah tenaga ayam setelah perjalanan jauh. Nah, setelah saya siapkan Amcol, Amcol ini termasuk antibiotik Pak. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, antibiotik ini Pak nggak boleh bertukar-tukar. Maksudnya bertukar-tukar kayak ini, sehari Anda pakai yang namanya Amcol, besok Anda pakai Colimix, besoknya lagi yang lain lagi. Jadi yang terjadi, ayam broiler Anda akan terjadi yang namanya kekebalan antibiotik. Jadi kalau sudah ada penyakit yang masuk, dia nggak akan bisa disembuhkan lagi. Ya, nggak akan bisa disembuhkan lagi. Jadi penggunaan antibiotik itu paling sebentar itu 3 hari, dan itu pun harus berturut-turut. Selanjutnya obat yang saya berikan kepada ayam broiler saya adalah vitamin penambah nafsu makan. Saya memberikan Poltricum, alasannya karena mengandung vitamin B kompleks. Kenapa Bang yang harus mengandung vitamin B kompleks? Ayam broiler ini Pak ada beberapa sel-selnya selama masa pertumbuhan, dia itu ibaratnya berkembang, terbelah. Jadi kalau pembelahan selnya nggak cukup, dia akan menjadi kerdil. Nah, vitamin B kompleks ini sangat berperan dalam pembelahan sel pada tubuh ayam broiler. Dan saya juga pakai penambah nafsu makan ayam itu Hota Herbal Feed. Dia mengandung kurkuma. Kurkuma itu temulawak. Nah, itu yang saya pakai untuk vitamin penambah nafsu makan ayam. Dan di siang harinya saya siapkan vitamin seperti elektrolit untuk penahan panas ayam. Tapi di lain kasus ketika sudah terlalu ekstrim panasnya, saya biasanya pakai Octagumet. Karena Octagumet mengandung paracetamol, dia anti panas Pak. Dan ada juga sorbitol. Sorbitol itu termasuk gula dan vitamin C. Dan ini lebih kuat daripada elektrolit. Tapi kalau misalnya panasnya tidak terlalu panas, Anda bisa berikan cukup seperti Vitatres dan Supralit dan sebagainya. Yang penting vitamin C dan elektrolit. Kalau daerah panas yang ekstrim bisa Anda pakai Octagumet. Selanjutnya yang saya siapkan adalah vaksin. Saya memakai 3 jenis vaksin Pak. Yang pertama vaksin Gumboro. Ya, yang kedua saya vaksin suntik AI. Dan yang ketiga saya pakai ND Lasota. Nah, jangan lupa ketika terjadi vaksin, sehari sebelum vaksin itu nggak boleh namanya pakai kaporit, klorin nggak boleh. Dan sehari setelah vaksin juga nggak boleh. Jadi jedanya 1 hari puasa klorin, airnya jangan dikasih klorin. Besok vaksin, jangan kasih klorin, besoknya baru dikasih klorin, tidak masalah. Karena klorin ini bisa menghambat kinerja vaksin, bahkan bisa mematikan vaksin itu sendiri. Jadi nggak boleh tanpa vaksin. Setelah selesai vaksin semuanya, baru kasih full klorin sampai panen. Ya. Nah, apalagi obat yang saya siapkan? Kadang saya menyiapkan obat-obat tambahan seperti vitamin-vitamin.
Tapi nggak sering saya lakukan Pak, karena sesuai yang saya bilang di video saya itu, jangan terlalu mendewakan vitamin. Utamakan saja kualitas pakan dan kualitas bibit Anda. Ya, karena kenapa? Vitamin itu hanya menunjang sekian persen, Pak. Jadi misalnya vitamin itu memang sedikit perannya, misalnya 5%, tapi 5% ini berpengaruh memicu Anda bisa mendapatkan 30% perkembangan yang bagus untuk ayam broiler Anda. Contoh, bagaimana bisa ayam Anda gemuk kalau Anda cuma kasih penambah nafsu makan ayam, sedangkan jumlah pakan yang Anda berikan itu Anda batasi. Ini sangat tidak masuk akal, ya. Jadi ketika Anda berikan vitamin penambah nafsu makan ayam, Anda harus juga berikan makanan yang berkualitas. Ini baru klop, baru bisa ayam Anda tumbuh kembang dengan baik. Jadi jangan asal-asalan memilih pakan. Ada beberapa peternak yang terlalu yakin, misalnya begini, entah dia sudah coba atau belum, Bang, kasih aja dedak ini sekian difermentasi bagus, ayam bisa gemuk. Ini sangat tidak masuk akal, Pak. Ya. Fermentasi itu secara logika saya itu bukannya menambah kandungan proteinnya, karbohidrat dan sebagainya macam dalam pakan, tapi memperbaiki kualitas benar. Misalnya tadi proteinnya kasar, dibuat lebih lembut dengan fermentasi. Jadi fermentasi ini tergantung lagi dari bahan pakan apa yang Anda gunakan. Kalau bahan pakannya bagus, tentu hasilnya bagus. Tapi kalau pakannya ecek-ecek, Anda fermentasi, ya tetap ecek-ecek hasilnya, Pak. Yang ada ayam Anda malah mencret, Pak. Karena fermentasi ini kan asam gitu loh, Pak. Dia bisa mencret juga ayam. Nah, jangan lupa ketika Anda menggunakan yang namanya antibiotik, jangan gunakan bersamaan dengan probiotik atau M4. Karena kenapa? Bisa nggak berguna itu, pasti kalah itu probiotiknya. Antibiotik itu Pak namanya saja sudah anti kan, dia itu nggak mau mentoleransi baik itu bakteri yang baik, bakteri yang jahat, dia libas semua dan pasti bakterinya mati. Dan probiotik ini percuma Anda berikan, kecuali Anda beri jeda 1 hari atau 2 hari. Diharapkan antibiotik itu sudah bersih dalam tubuh ayam itu, barulah Anda berikan probiotik. Nah, apa Bang probiotik yang bagus? Sepengetahuan saya sejauh ini probiotik yang bagus nggak ada yang gimana sih. Yang sudah saya pakai saja itu M4. Bisa Anda pakai M4 dan sebagainya. Kalau probiotik itu Pak, setahu saya selagi dia terjamin bakteri baiknya itu sama-sama bagus semuanya. Jadi tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Ya, kalau Anda menggunakan seperti yang saya bilang tadi, antibiotik diberikan bersamaan dengan probiotik, ya nggak kelihatan bagusnya, tetap akan percuma gitu loh kan. Nah, jadi itulah Pak obat-obatan yang saya berikan kepada ayam broiler saya. Nggak banyak obat yang saya berikan, cukup beberapa jenis saja, tapi penggunaannya tepat. Nah, satu lagi saya ingatkan, ini untuk ayam Anda yang sakit-sakit nggak sembuh-sembuh, misalnya cekrek ya kan. Anda sudah obati misalnya 6 hari nggak sembuh, terus Anda putus asa, jangan dulu, kasih dulu istirahat sehari, berikan jenis antibiotik yang lain. Misalnya sudah 6 hari dikasih antibiotik A atau 5 hari diberi antibiotik A, jangan diberikan lagi yang A ini, berikan antibiotik B tapi fungsinya tetap sama melawan bakteri yang sedang diidap oleh ayam broiler Anda. Secara mudahnya coba Anda buka tabel di Google, ada itu tabel antibiotik. Misalnya bakteri yang menyerang pernapasan ayam misalnya kan Mycoplasma. Coba Anda cari Mycoplasma itu sensitifnya dengan antibiotik apa saja. Itu bisa Anda urutkan dari yang terkuat, sensitivitasnya berapa persen. Nah, di situ aja Anda cari lagi obat di toko-toko, ada nggak kandungannya yang mirip. Beli 3 jenis untuk 15 hari. Ini untuk yang fatalnya, yang nggak bisa sembuh-sembuh. Ternyata Bang diobatin nggak bisa juga Bang sembuh-sembuh. Nah, inilah yang terjadi yang namanya panen dini. Segera panen habis ayam Anda sebelum terjadi yang lebih buruk ya. Jadi itu dulu dari saya, dari channel Beternak Ayam Broiler. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh, sudah kirim ke seluruh Indonesia dengan nomor WA 0831 6046 51
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.